Assalamualaikum, jadi bertemu kembali kita di mata kuliah Technopreneurship di pertemuan ketiga. Yang akan kita bahas hari ini adalah karakteristik dan mindset dari seorang technopreneur ya. Jadi kita akan bahas terkait bagaimana nantinya kita itu sebagai technopreneur itu berpikirnya, terus karakteristiknya, terus bagaimana problem solvingnya yang harus kita lakukan sebagai technopreneur ya. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu terkait satu-satu ya, mindset apa, terus karakteristik itu apa ya. Untuk pertama kita akan bahas terkait tentang mindset technopreneur. Jadi mindset technopreneur itu apa? Nah, kalau menurut Macmillan di penelitiannya di tahun 2000 itu mindset technopreneur itu bagaimana kerangka berpikir seorang technopreneur itu berorientasi secara entrepreneurial, terus memilih menjalani ketidakpastian daripada menghindarinya, dan melihat sesuatu dengan sederhana tapi mau belajar yang beresiko. Jadi bagaimana cara berpikir seseorang yang punya jiwa kewirausahaan terutama dalam bidang teknologi ya. Jadi orang dengan pola pikir ini yang punya mindset technopreneur itu lebih memilih untuk menghadapi ketidakpastian dan tantangan yang ada itu dihadapi daripada alih-alih dijauhi. Karena kita sebagai technopreneur itu biasanya melihat masalah atau peluang dengan cara yang simple tapi tetap kritis ya. Jadi tidak perlu takut untuk ngambil resiko dalam proses belajar, karena kan kita tahu ya bahwa setiap kegagalan itu pasti bisa jadi pengalaman berharga yang mungkin bisa membantu bisnis kita tuh untuk bertumbuh gitu. Terus kecenderungan untuk menemukan, mengevaluasi dan memanfaatkan peluang. Jadi untuk mindset technopreneur ini juga biasanya ditandai dengan kemampuan dan kebiasaan. Bagaimana kita terus untuk cari peluang yang baru baik dalam bentuk ide bisnis, terus apalagi ya, solusi teknologi ya, terus atau kebutuhan pasar ya. Jadi setelah peluang itu didapat, biasanya kita akan analisis secara cermat, terus coba untuk mengubah dan mengolah lah peluang tersebut, bagaimana caranya bisa menjadi bermanfaat atau menghasilkan ya, seperti produk, jasa, atau mungkin inovasi baru gitu. Terus digital mindset adalah fondasi perilaku dan pola pikir yang memungkinkan individu untuk memahami, merangkul dan mengoptimalkan teknologi digital. Jadi digital mindset itu atau pola pikir digital itu merupakan dasar penting ya yang membentuk bagaimana cara seseorang itu bersikap dan berpikir di era teknologi yang semakin berkembang pesat saat ini ya. Jadi orang dengan digital mindset itu tidak hanya mereka ngerti cara kerja teknologi ya, mereka bukan cuma mengerti cara kerja teknologi tapi juga terbuka gitu ya terhadap perubahan, terus harus cepat beradaptasi dan harus bisa menggunakan teknologi secara maksimal ya untuk menyelesaikan masalah, terus juga bisa juga untuk membuat keputusan ya atau nyiptain sesuatu yang bernilai untuk bisnisnya ya. Jadi ini merupakan bagian penting dari mindset technopreneur ya, karena dunia kewirausahaan kan sekarang sangat dipengaruhi ya oleh perkembangan digital. Oke, lanjut ada mindset and behavior. Jadi ini untuk menjadi seorang technopreneur yang sukses ya, kita tuh nggak cukup untuk punya ide aja gitu. Jadi kita perlu juga punya mindset ya atau cara berpikir dan behavior atau perilaku yang mendukung serta menguasai knowledge ya atau pengetahuan dan skill keterampilan yang relevan. Jadi ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki untuk seorang technopreneur ya, diantaranya adalah kita bahas satu-satu yang knowledge and skill ya. Jadi memiliki keterampilan kewirausahaan ya. Jadi ini kan kemampuan dasar ya sebenarnya untuk membangun dan mengelola usaha, termasuk di dalamnya bagaimana kita mencari peluang atau mengenali lah dulu ya peluang, terus ngambil resiko, terus menciptakan nilai dari ide yang ada atau produk yang kita punya gitu. Terus ada keterampilan manajerial. Jadi ini kemampuan untuk mengatur sumber daya ya. Jadi baik dari waktu, uang, timnya ataupun strategi bisnis supaya tujuan bisnisnya itu bisa tercapai gitu. Terus ada keterampilan teknik ya. Kalau keterampilan teknik ini berkaitan dengan
bagaimana pemahaman dan kemampuan kita di bidang teknologi yang sedang kita pakai gitu ya. Misalnya keterampilan teknik untuk ngoding, misalnya untuk desain produk ya kan itu butuh keterampilan ya, atau pengetahuan tentang sistem digital untuk mendukung operasional bisnis kita gitu. Terus ada keterampilan berkomunikasi. Nah, jadi untuk seorang teknopreneur itu kan harus bisa menyampaikan ide, terus negosiasi ya, terus bangun relasi, dan bagaimana mempengaruhi orang lain baik kepada rekan tim atau pelanggan ataupun investor. Jadi bagaimana cara kita berkomunikasi itu juga penting ya. Terus yang terakhir ada keterampilan menjalankan IT. Jadi untuk penguasaan teknologi informasi itu menjadi keharusan ya kalau menjadi seorang teknopreneurship ya. Jadi ini bisa kita mulai dari mengoperasikan software gitu. Kita belajar dari bagaimana kita mengoperasikan software, terus memanfaatkan media sosial ya, itu juga penting ya, salah satu keterampilan menjalankan IT ya. Terus menggunakan tools digital untuk meningkatkan efisiensi bisnis, contohnya misalnya kita desain pakai apa, pakai tools Canva mungkin. Nah kalau untuk di sosmed kan untuk iklan-iklan atau ads-nya kita juga harus pinter ya mengelola metanya, mungkin ya iklan di meta gitu, itu untuk contohnya. Terus ada motivating factor. Jadi ini adalah faktor pendorong ya, yang mana memotivasi kita sebagai teknopreneur itu untuk terus berkembang. Jadi keberhasilan itu tidak hanya ditentukan oleh keterampilan dan pengetahuan teknis aja yang sebelumnya tadi. Ya, jadi ada faktor pendorong yang mana di sini ada aspek intrinsik ya. Jadi ini merupakan aspek yang mana berasal dari dalam diri kita sendiri ya. Jadi kayak semangat atau tanggung jawab gitu ya, semangat atau dorongan kuat dari dalam diri supaya tetap terus bertahan dan berkembang. Terus tanggung jawab, bagaimana kesadaran untuk menyelesaikan tugas atau menghadapi tantangan tanpa harus disuruh gitu. Nah itu untuk contohnya. Terus ada juga faktor ekstrinsik ya. Jadi ini merupakan faktor dari lingkungan sekitar yang mana bisa mendorong seseorang itu supaya bisa berusaha lebih baik mengembangkan bisnisnya. Jadi bisa berupa reward ya, terus juga bisa berupa dukungan sosial atau lingkungan ya, seperti misalnya mengikuti komunitas atau mentor seperti itu. Terus ada attitude juga ya, attitude seorang teknopreneur ya. Jadi attitude ini juga sangat menentukan arah dan keberhasilan kita sebagai teknopreneur ya. Yang pertama itu ada proaktif. Proaktif ini kita bukan hanya menunggu peluangnya datang, tapi tetap aktif untuk mencari peluang gitu ya. Jadi proaktif tuh punya inisiatif untuk bertindak lebih dulu, terus berpikirnya ke depan, dan cepat lah gitu untuk merespon perubahan atau masalah yang ada. Misalnya ketika kita melihat tren teknologi yang sedang naik, ya kita langsung pelajari itu dan coba bagaimana kita bisa mengikuti tren tersebut dengan produk kita gitu. Terus bernilai positif. Bernilai positif ini bagaimana pola pikir positif kita sebagai teknopreneur itu tetap optimis ya, meskipun menghadapi tantangan. Misalnya bisa mencakup kemampuan untuk enggak giving up, terus tetap fokus sama solusinya, bukan fokus sama masalahnya, itu contohnya. Dan tetap terbuka lah terhadap kritik serta saran, karena dari situ kan kita juga bisa mitigasi ya. Dan dengan cara berpikir positif ini, teknopreneur itu biasanya lebih kuat secara mental gitu. Terus ada kreatif dan inovatif. Jadi kreatif ini adalah bagaimana kita menghasilkan ide baru gitu ya. Sementara inovasi itu kemampuan untuk mengubah idenya tadi, ide baru tadi menjadi sesuatu yang lebih nyata dan berguna gitu. Jadi biasanya untuk seorang teknopreneur itu harus bisa berpikir out of the box ya, supaya bisa menemukan cara baru untuk nyelesain masalah yang ada, dan kalau bisa menciptakan produk ya atau layanan yang unik dari bisnis-bisnis yang serupa kayak kita gitu. Terus ada selalu ingin tahu. Maksudnya adalah rasa ingin tahu kita sebagai teknopreneur tuh harusnya lebih tinggi ya, supaya
kita tetap terus belajar dan berkembang. Jadi untuk kalau di dunia teknologi yang mana cepat berubah gitu, biasanya kita itu harus haus ilmu, yang mana haus ilmunya itu bisa macam-macam ya, bisa cari tahu tren baru atau teknologi atau tools baru yang bisa dipakai dan relevan dengan bisnis kita dan strategi bisnis. Oke, terus yang terakhir ada mencapai keunggulan bersaing. Jadi technopreneurs itu harus punya keinginan untuk lebih unggul ya daripada pesaing-pesaing atau bisnis yang serupa dengan kita. Nah, itu kan merupakan pesaing kita ya. Jadi berarti kita harus selalu cari cara bagaimana kita bisnis kita itu punya nilai lebih ya terhadap pelanggan-pelanggan, entah dari segi kualitasnya boleh, kecepatannya mungkin untuk kecepatan layanan, terus inovasi produk atau pelayanan itu boleh ya. Jadi tujuannya bukan hanya bertahan tapi juga bisa memimpin pasar gitu. Oke, lanjut ya. Ada beberapa atau dua ya, cuman dua di sini ya teman-teman. Dua jenis pola pikir ya atau mindset yang menjelaskan bagaimana seseorang itu memandang kemampuan dan proses belajar yang ada dalam dirinya. Jadi kedua mindset ini sebenarnya bagian ya dari personal development mindset atau pola pikir pengembangan diri. Jadi ini merupakan pola pikir yang dikembangkan seorang psikolog dari Stanford University ya teman-teman, Dr. Carol Dweck. Jadi keduanya ini adalah tipe pola pikir ya, yang mana seseorang itu menghadapi kemampuan belajar dan perkembangan diri ya. Jadi potensi dirinya mereka melihatnya bagaimana. Nah, kalau untuk fixed mindset ya. Nah, fixed mindset ini adalah kemampuan berpikir bagaimana kemampuan dan kecerdasan seseorang itu sifatnya tetap dan nggak bisa berkembang. Jadi orang dengan pola pikir ini biasanya ya cenderung itu membatasi diri sendiri, terus sulit untuk berkembang karena mereka terlalu fokus sama bakat bawaan mereka dan mereka takut gagal gitu. Jadi untuk ini harus kita hindari ya, yang mana ciri-cirinya ada beberapa, yaitu bakat adalah sifat. Nah, ini cara pikir yang mana mereka percaya bahwa bakat itu bawaan sejak lahir dan tidak bisa diubah gitu. Misalnya jika mereka merasa nggak bisa matematika, misalnya mereka akan berpikir memang saya nggak berbakat di sini, jadi untuk apa saya belajar matematika gitu, terus berhenti gitu untuk belajar matematika. Padahal ya kalau kita mau usaha atau latihan itu kemampuan bisa terus diasah dan berkembang. Kita juga nggak mungkin sama sekali nggak tahu matematika ya, minimal kita tahu basicnya dari matematika gitu. Jadi ini salah satu sifat yang kita sebagai technopreneurship ya harus diperbaiki gitu. Makanya namanya fixed mindset tadi ya. Ini adalah beberapa mindset yang mana harus kita perbaiki ya teman-teman. Terus yang kedua adalah otak dan bakat itu sama dengan kesuksesan ya. Jadi pola pikir ini beranggapan bahwa kesuksesan itu hanya datang dari orang yang memang pintar dari mereka lahir dan punya bakat alami gitu istilahnya. Jadi usaha, kerja keras, dan proses belajar itu seringkali dianggap tidak sepenting itu karena kecerdasan mereka udah dari lahir gitu. Dan ini bikin mereka itu cepat nyerah saat menghadapi kesulitan karena emang gak mau belajar. Mereka berpikirnya orang lain itu mendapatkan kesuksesan karena memang udah lakinya dari lahir gitu. Terus ada kritik yang membangun, dianggap serangan pribadi ya. Jadi saat diberikan masukan, biasanya orang-orang dengan mindset ini itu mudah tersinggung atau merasa direndahkan. Mereka itu nggak lihat kritik sebagai kesempatan untuk diperbaiki gitu ya, untuk direvisi, tapi sebagai tanda bahwa mereka itu nggak cukup baik. Terus ada keberhasilan orang lain dianggap karena keberuntungan. Jadi daripada mereka belajar dari orang lain sukses, mereka justru malah iri atau minder gitu. Jadi keberhasilan orang lain itu dianggap hasil dari faktor eksternal seperti misalnya hokinya lah atau relasinya lah atau keadaan yang menguntungkan lah gitu, hokinya gitu ya, bukan karena kerja keras atau proses mereka yang panjang yang orang lain tuh nggak lihat gitu. Terus yang terakhir adalah menghindari tantangan. Jadi karena takut gagal, biasanya orang-orang dengan mindset ini ya, mindset fixed ini cenderung untuk menghindari tantangan. Jadi mereka lebih
memilih berada di zona nyaman, melakukan hal-hal yang sudah pasti mereka bisa itu terus, dan menghindari situasi yang bisa bikin mereka itu terlihat gagal di mata pesaingnya atau di mata orang lain gitu. Nah, growth mindset inilah yang harus dimiliki untuk seorang technopreneur ya. Jadi growth mindset itu adalah pola pikir yang mana kita tuh meyakini bahwa kemampuan dan kecerdasan seseorang itu bisa dikembangkan dari waktu ke waktu. Jadi hanya butuh waktu gitu ya. Dan untuk proses pembelajarannya ya kita harus belajar, latihan, percaya diri, usahanya lebih konsisten ya, dari sekedar kita membanggakan bakat kita gitu. Jadi biasanya orang-orang dengan mindset ini tuh lebih terbuka terhadap tantangan dan nggak takut gagal ya, karena yang kita lihat dari kegagalan itu kan bagian dari pertumbuhan dan bagaimana kita memperbaikinya ketika kita menjumpai atau menemukan masalah yang sama di depan nanti gitu. Kalau kita lari dari masalah kan, untuk masalah yang akan datang kalau sama kita kan nggak tahu jadinya solusinya atau cara meminimalisirkan resikonya gitu ya. Terus yang pertama yang harus kita punya itu adalah percaya kemampuan dapat dikembangkan melalui kerja keras ya. Jadi orang dengan mindset ini itu yakin bahwa bisa menjadi lebih baik kalau mau belajar dan usaha. Of course ya, karena sadar kalau kemampuan itu bukan sesuatu yang tepat ya, melainkan bisa kita tingkatkan atau bisa kita kembangkan. Maka dari itu kita harus rajin belajar, terus haus ilmu ya, jadi nggak cepat puas, dan selalu untuk cari cara untuk berkembang meskipun prosesnya tuh lama dan kadang nggak mudah juga ya. Terus yang kedua itu adalah otak dan bakat hanyalah awal dari kesuksesan pembelajar seumur hidup. Maksudnya adalah bagi mereka yang punya mindset ini, bakat dan kecerdasan itu memang membantu, tapi bukan segalanya ya. Jadi jauh lebih penting itu adalah kemauan untuk terus belajar dan berkembang ya, karena melihat diri sendiri itu sebagai lifelong learner. Jadi pembelajar sepanjang akhir hayat, yang mana yang selalu terbuka terhadap ilmu dan pengalaman baru sampai akhir hayatnya. Jadi tetap belajar sampai nantinya kita tutup usia ya, karena kan ilmu selalu terbarukan ya teman-teman. Kalau kita nggak mencoba untuk mengikuti, maka kita akan tertinggal dan nggak bisa ngelakuin apapun ya. Terus yang ketiga, melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk meningkat. Oke, orang dengan growth mindset ini ya biasanya nggak takut gagal ya, karena justru mereka melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar untuk lebih baik. Jadi setiap kesalahan itu dianggap sebagai pelajaran yang sangat berharga, karena nggak ada yang mau ngasih tahu kan kita salahnya di mana. Tapi kalau kita sudah membuat kesalahan, otomatis kita bisa analisis sendiri ya salah kita di mana dan bagaimana kejadian serupa tidak terulang kembali ya. Jadi belajar dari kegagalan, bukan malah mundur ya karena gagal jadi merasa malu atau tidak mampu. Itu buang jauh-jauh ya teman-teman. Untuk menjadi seorang technopreneur itu tidak dibutuhkan mindset minder, malu seperti itu. Oke, lanjut ya. Bagaimana kita mengembangkan mindset positif? Alih-alih tadi masih banyak mindset-mindset yang harus kita perbaiki gitu ya. Jadi mindset positif ini merupakan bagaimana bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang dimiliki untuk membangun motivasi dalam hidup. Jadi mindset positif itu biasanya lebih fokus untuk mencapai tujuan dan nggak mikirin omongan negatif orang lain ya, yang mana nanti bisa jadi masalah ya buat bisnis mereka. Nah, ini biasanya kita bisa lihat dari potensi diri sendiri untuk mengembangkan potensi untuk menciptakan inovasi. Terus kita bisa juga mengikuti pelatihan, seminar, atau sharing bisnis ya, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan sumber daya yang bisa menjadi prospek bisnis kita itu jadi lebih berkembang. Untuk pengembangan mindset positif lainnya, kita juga bisa belajar dari para kisah entrepreneur atau technopreneur yang lebih dulu berkecimpung di dunia entrepreneur dan technopreneur ya, yang mana mereka sudah berhasil dan sudah menuai lah atau memanen jeripayah mereka pada saat ini. Kita bisa belajar dari mereka bagaimana mereka mengembangkan bisnis mereka dari nol, apa-apa aja tantangan yang mereka hadapi.
terus bagaimana resikonya, terus bagaimana kita melihat peluang, bagaimana perilaku kita ketika mendapati tantangan dan lain-lain seperti itu ya. Nah, bagaimana kita mencegah mindset negatif? Yang pertama itu menghindari pandangan mencari keuntungan dan kekayaan, yang mana ini merupakan adalah sifat rakus ya teman-teman. Nah, jadi untuk jadi technopreneur atau wirausaha itu kita harus mengubah cara pandang negatif kita terhadap keuntungan. Jadi untuk cari keuntungan itu bukan berarti serakah ya. Jadi justru dalam dunia bisnis itu keuntungan adalah hasil dari kerja keras, inovasi, dan pelayanan yang baik. Jadi selama kita perolehinya dengan cara yang jujur dan tanggung jawab, ya mencari keuntungan adalah hal yang wajar aja dan bahkan penting ya untuk keberlanjutan usaha kita atau bisnis kita. Terus yang kedua, menghindari anggapan mengambil, mencuri, korupsi, dan merampok tindakan yang wajar. Nah, jadi ada pandangan keliru ya yang menganggap bahwa asal dapat hasil ya itu sah-sah aja walaupun caranya salah. Nah, ini sangat bahaya ya teman-teman. Jadi untuk seorang technopreneur yang sejati itu tidak akan mencari jalan pintas yang mana itu melanggar hukum atau etika dalam berwirausaha, seperti mencuri, menyuap, atau korupsi. Nah, itu lagi bukan cuma ngerugiin orang lain tapi juga biasanya bisa menghancurkan bisnis kita sendiri ya, karena menghancurkan kepercayaan, reputasi, terus apa lagi ya, integritas pribadi kita terhadap bisnis yang kita jalanin ya. Otomatis networking kita juga jadi pada lari ya dan gak percaya sama kita. Oke. Terus yang terakhir adalah jangan menuntut pembayaran sebelum memberikan pelayanan yang baik atau dari pelayanan yang buruk. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau untuk dunia usaha itu kepercayaan dibangun dari kualitas layanan. Jadi jangan pernah minta imbalan lebih dulu jika belum memberikan sesuatu yang bermanfaat atau memuaskan customer atau pelanggan ya. Yang paling buruk lagi kalau kita udah memberikan pelayanan yang buruk tapi tetap ingin dibayar full. Jadi ini merupakan salah satu sikap yang bisa untuk merusak reputasi dan bikin customer atau pelanggan tuh nggak mau balik lagi gitu. Jadi prioritaskan kualitas, maka nanti akan ada reward ya atau penghargaan yang akan ngikut di belakangnya seperti itu. Lanjut ya, ada gagasan karakteristik entrepreneur mindset yang digagaskan oleh Mike Wright and Mike Mylan di tahun 2000 ya, yang mana action oriented bukan NATO. NATO singkatan dari not action talk only ya. Yang mana wirausaha sejati itu nggak hanya banyak bicara tapi lebih powerful di tindakannya. Jadi mereka nggak hanya tenggelam dalam teori atau diskusi panjang tanpa hasil gitu ya. Jadi ketika mereka punya ide, mereka itu langsung mencari cara untuk mencoba dan mengujinya langsung di lapangan gitu. Jadi buat mereka kemajuan itu datang dari langkah yang dilakukan atau nyata gitu ya, bukan sekedar wacana ya. Terus ada fokus pada eksekusi. Jadi mereka tahu bahwa ide-ide hebat itu nggak cukup ya. Yang penting itu bagaimana cara kita mengeksekusi ide tersebut menjadi sesuatu yang nyata dan harusnya bermanfaat gitu. Jadi fokusnya bukan cuman pada kesempurnaan di atas kertas gitu, tapi bagaimana membuat idenya yang di atas kertas tadi itu bisa berjalan meskipun mulai dari hal-hal kecil aja dulu gitu, untuk senantiasa berkreasi, mencari alternatif dan peluang baru. Jadi untuk seorang entrepreneur itu harus terus mencari cara baru, solusi yang berbeda, dan mungkin peluang yang pesaing kita belum garap gitu. Jadi bagaimana terbuka terhadap perubahan dan gak takut untuk mencoba pendekatan yang belum pernah bisnis kita lakukan sebelumnya. Jadi inovasi itu bukan sekedar pilihan ya, tapi jadi bagian bagaimana cara kita berpikir setiap hari gitu. Terus apalagi nih, memiliki integritas dalam mengajar peluang bisnis ya. Jadi integritas itu adalah fondasi kepercayaan. Jadi untuk seorang technopreneur dengan mindset yang sehat itu selalu untuk ngejaga nilai-nilai kejujuran, itu yang paling penting ya. Terus transparansi dan tanggung jawab ya. Jadi
tidak hanya mau sukses dengan cara yang curang gitu. Jadi justru ingin bertumbuh bersama customer atau pelanggan, terus bertumbuh dengan tim dan mitra usaha dengan cara yang bersih, transparan, dan lebih etis gitu. Lanjut, mengambil peluang yang terbaik, paling potensial dan menjanjikan. Jadi banyak peluang di luar sana ya, tapi technopreneur itu tahu bagaimana memilih yang paling menjanjikan gitu. Ada banyak pilihan, tapi kita harus pintar untuk menentukan satu pilihan gitu. Jadi kita harus bisa menganalisis peluang mana yang paling realistis, yang sesuai dengan kemampuan kita, budget kita, dan potensi kita dalam jangka panjang gitu ya. Jadi fokusnya bukan sekedar FOMO atau ikut tren gitu ya, tapi lebih memilih peluang mana yang paling strategis untuk jangka panjang gitu. Jadi bisnis kita bisa jalan terus dan nggak bangkrut ya. Terus yang terakhir, pandai bersosialisasi dan membangun jaringan. Jadi bisnis ini nggak bisa dijalanin sendirian ya. Pasti technopreneur atau seorang entrepreneur itu yang sukses rata-rata punya networking. Jadi mereka pandai berkomunikasi, menjalin hubungan pekerjaan ya teman-teman. Terus membangun relasi, memperluas jaringan, networking segala macam ya. Jadi mereka aktif dalam komunitas, terbuka kalau untuk kolaborasi, dan tahu bagaimana cara menjaga relasi supaya tetap baik dan bisa mendukung pertumbuhan usaha mereka gitu. Nah, terus ada juga karakteristik digital mindset ya. Yang pertama ada agile approach. Jadi ini kemampuan bagaimana kita beradaptasi dengan cepat. Jadi karena perubahan era digital itu kan cepet banget ya, bisa terjadi kapan aja, bahkan sebelum kita tidur misalnya ya ada versi 1 untuk bahasa pemrograman ini, nanti kita bangun tidur udah ada versi 2, secepat itu gitu ya. Jadi pilihlah pendekatan yang paling lincah, itu adalah kunci gitu. Jadi artinya seseorang itu harus bisa menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan situasi yang baru, terus untuk tantangan yang tidak terduga juga, atau perubahan strategi ya. Jadi bukan cuma untuk menerima perubahan tapi juga mampu meresponnya gitu. Terus yang kedua ada comfort with ambiguity. Jadi ini adalah tenang di tengah ketidakjelasan ya. Jadi maksudnya adalah lingkungan digital ini kan seringkali tidak pasti gitu ya. Jadi karena tadi yang awal teknologinya terlalu cepat, teknologi berkembang terlalu cepat, data kan otomatis berubah-berubah, yang mana kedepannya kita sulit untuk menebak gitu. Kalau untuk seorang teknopreneur harus memiliki digital mindset yang mana membantu tim kita itu agar tetap tenang dan tidak panik. Jadi kalau kita kalau kita tetap tenang dan nggak panik, kita bisa berpikir secara logis walaupun keadaannya nggak jelas gitu ya, atau gak. Lalu ada collaborative approach. Jadi ini adalah kolaborasi sebagai pondasi. Ya, jadi kolaborasi itu bukan sekedar kerjasama, tapi juga bertukar ide, terbuka terhadap pasukan, dan menghargai kontribusi orang lain. Jadi mendorong seseorang untuk membangun hubungan kerjanya lebih sehat dan produktif ya dengan pihak terkait gitu, termasuk lintas bidang dan lintas budaya dari bisnis Anda gitu. Lanjut ya, ada grow mindset ya. Jadi ini adalah mindset yang mana kita meyakini bahwa kemampuan kita itu bisa terus ditingkatkan selama kita belajar terus gitu. Jadi tidak cepat puas ya, haus akan ilmu, selalu ingin belajar, terbukalah terhadap hal-hal baru supaya kita memiliki mindset ini. Jadi ketika kita menghadapi tantangan, kita bisa melihat tantangan itu sebagai peluang untuk berkembang, bukan alasan kita untuk mundur atau menutup bisnis kita. Ya, jadi dengan memiliki digital mindset ini, karakter digital mindset ini, kalau kita sudah memiliki, berarti kita sudah siap hidup dan berkarya dalam dunia yang cepat berubah gitu. Jadi bukan soal bagaimana kita sangat dewa atau menguasai teknologi, tapi juga bagaimana kita itu bersikap adaptif, kolaboratif, terus terbuka, dan selalu ingin berkembang. Jadi harus belajar terus, usaha terus.
Lanjut ya, ada pentingnya digital mindset sama contoh digital mindset dalam aksi. Jadi kita bahas dulu tentang pentingnya digital mindset ya. Yang pertama, inovasi berkelanjutan. Jadi dengan seseorang terbiasa berpikir kreatif dan terus menerus ya untuk haus ilmu dan selalu mencari cara baru untuk memperbaiki produk, layanan dan proses kerja operasional bisnis kita. Nah, kita cenderung nggak takut gitu untuk coba ide baru dan menyesuaikan diri dengan ide tersebut menggunakan tools yang baru juga gitu. Terus yang kedua ada kolaborasi yang efektif. Jadi ini memudahkan kita ya untuk kerjasama bahkan lintas wilayah atau negara ya. Tapi kalau tanpa mindset yang mendukung, kolaborasi bisa jadi nggak efektif ya. Jadi digital mindset juga membuat seseorang tuh harus terbuka untuk bekerja dalam tim, terus terbiasa berbagi ide ya gitu, jangan nyimpan sendiri terus eksekusi sendiri gitu ya. Dan harus pintar juga untuk memanfaatkan platform digital ya untuk membangun produktivitas bisnis kita gitu. Terus yang ketiga, pemahaman mendalam tentang teknologi. Oke, ini ya paling penting ya untuk sebagai seorang teknopreneur, karena kita pasti menggunakan teknologi apapun itu, sekecil apapun ya, yang mana kalau kita ini melakukan pemahaman mendalam tentang teknologi tadi, itu kita bukan berarti harus jadi ahli IT ya gitu, tapi penting untuk kita memahami bagaimana teknologi ini bisa kita gunakan untuk mendukung pekerjaan atau bisnis kita gitu. Jadi kita nggak hanya mengikuti teknologi, tapi juga tahu bagaimana mengoptimalkannya untuk memberikan nilai tambah di bisnis kita tadi gitu. Terus yang keempat, keputusan berbasis data. Jadi ya, kalau untuk sekarang biasanya keputusan kan nggak dari uh, intuisi atau kebiasaan lama yang dahulu ya. Jadi yang sekarang itu harus punya mindset bagaimana pentingnya membaca data, terus dianalisis supaya menghasilkan informasi, yang mana informasinya itulah nanti yang bisa digunakan untuk mengambilkan keputusan ya, yang mana keputusannya ini menjadi dasar yang kuat untuk memahami customer atau pelanggan kita, terus mengukur kinerja karyawan atau tim kita, terus bisa juga untuk membuat strategi ya untuk bisnis gitu. Terus ada lagi yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi digital mindset ini bisa membantu juga teknopreneur untuk menggunakan alat dan teknologi untuk bekerja lebih cepat dan efisien. Jadi misalnya kalau kita manfaatin aplikasi kolaborasi atau otomatisasi tugas ya, biasanya pekerjaannya lebih teratur, lebih hemat waktu dan lebih optimal karena yang bekerja banyak gitu ya, bukan cuman satu orang aja. Ya, jadi bukan tentang teknologi tapi tentang mindset kita membuat kita siap untuk menghadapi tantangan yang ada di zaman sekarang ya. Jadi kita harus memiliki mindset ini supaya tetap terus tumbuh, beradaptasi dan memberikan dampak positif lah melalui bisnis kita tadi, mau di lingkungan kerja atau lingkungan bisnis. Nah, untuk contoh dari digital mindset ya, di sini ada dua, itu ada Netflix sama si Uber ya. Jadi Netflix ini adalah salah satu contoh sukses yang mengadoptasi digital mindset di bidang hiburan. Jadi mereka mengubah model bisnis dari penyewaan DVD fisik menjadi platform streaming digital gitu. Jadi Netflix ini kan awalnya itu cuman sebuah layanan penyewaan DVD ya yang dikirim melalui pos kalau untuk historinya. Nah, tapi mereka ini nyadar bahwa teknologi digital itu kan mengubah bagaimana cara orang itu mengakses hiburan gitu, bukan hanya lewat penyewaan DVD tadi gitu ya. Jadi alih-alih mereka tetap bertahan di model lama menggunakan penyewaan DVD tadi yang dikirim melalui pos, nah mereka ini dengan berani keluar dari zona nyaman dan meluncurkan platform
streaming digital yang sekarang menjadi salah satu layanan hiburan paling populer ya di dunia loh. Yang mana ini menunjukkan keberanian si Netflix ya untuk inovasi, dan mereka peka gitu membaca perubahan perilaku konsumen gitu, serta punya kemauan yang tinggi untuk adaptasi secara cepat. Nah, ini merupakan salah satu ciri dari digital mindset ya. Jadi ini salah satu pengimplementasian digital mindset yang sukses gitu. Terus contoh lain juga ada Uber. Uber merupakan contoh perusahaan yang memperkenalkan layanan ride sharing yang memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan pengemudi dan penumpang. Jadi Uber ini merupakan contoh lain ya dari perusahaan yang bisa memanfaatkan teknologi secara cerdas di bisnis mereka. Jadi mereka melihat peluang dari masalah transportasi kota ya, yang mana dibutuhkan transportasi kota yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah Uber menjadi pelopor model bisnis baru di sektor transportasi ya, yang sekarang banyak diikuti oleh perusahaan lain di seluruh dunia. Kalau di kita itu ada Gojek ya teman-teman ya. Bagaimana layanan ride sharing ya, pengemudi dan penumpang itu dalam satu aplikasi mobile gitu. Jadi bisa cepat diakses. Nah, jadi Netflix dan Uber ini menunjukkan kalau keberhasilan di era digital itu sangat bergantung bagaimana kemampuan kita untuk beradaptasi, berinovasi, dan berani untuk ngambil keputusan berbasis teknologi. Jadi ini adalah esensi dari digital mindset ya, yang mana berani berubah dan menciptakan solusi baru. Oke, untuk keperluan absen ya, jadi ada satu kuis saja yang nanti kalian jawab ya. Kuisnya bunyinya adalah analisis perusahaan nyata. Misalnya kayak tadi contohnya kan ada Netflix ya yang mengubah model bisnis dari DVD ke streaming ya, atau Uber tadi yang menjawab kebutuhan transportasi dan layanan sehari-hari lewat satu aplikasi gitu ya. Contohnya kalian analisis perusahaan nyata lain ya, selain Netflix, selain Uber, selain Gojek. Nah, cari perusahaan nyata lain yang menerapkan digital mindset tadi dan berhasil ya, selain 3 perusahaan tadi. Oke. Saya ulangi ya. Jadi untuk kuisnya itu kalian cari dan analisis perusahaan nyata tapi selain Netflix, Uber dan Gojek ya. Nah, itu kalian cari perusahaannya dan kalian analisis sebenarnya dia menjawab solusi apa. Jadi perusahaan itu membuat aplikasi atau membuat kemudahan itu untuk menjawab masalah apa gitu. Oke. Untuk pertemuan mata kuliah Teknopreneur pertemuan ketiga pada hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengar. Semoga ilmunya bertambah dan bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.